Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Geomaniku Majitia dari kelas T4209 Takom University. Di sini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester untuk mata kuliah Statistika Industri nomor 2. Berikut adalah soal nomor 2 untuk Statistika Industri. Maka dari itu, saya akan mengerjakannya satu persatu dari A, B, C, D, lalu yang terakhir adalah E. Untuk yang A, buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. Di sini sudah terdapat scatter plot yang saya kerjakan dengan Excel. Baik, di sini sudah terdapat Excelnya. Dari hasil data yang telah kita dapat, saya memblok semuanya, lalu mengklik insert, dan terdapat scatter pada layar berikut, dan telah dihasilkan scatter yang didapatkan. Lalu saya hanya menambahkan track line-nya dan mengganti warna-warna yang ada. Maka telah didapatkan hasil scatter plot seperti gambar di layar. Lalu dari gambar di layar ini didapatkan koefisien korelasi minus mengisyaratkan hubungan linear X dan Y sempurna sifatnya adalah negatif. Hubungan ini bersifat terbalik. Didapatkan dari kenaikan bobot mobil akan menyebabkan penurunan pemakaian bensin maupun sebaliknya. Selanjutnya, saya akan mengerjakan untuk soal B. Hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Di sini, untuk tabel X dan Y didapatkan dari soal. Lalu, saya mulai mengerjakannya dengan mencari rata-rata dari X dan rata-rata dari Y. Rata-rata ini saya kerjakan dengan Excel dengan cara sama dengan average, lalu mendrag semuanya. Lalu saya mencari X dikurang rata-rata X. Pada kolom ini, jangan lupa untuk mengunci dari rata-rata X. Selanjutnya, di sini juga ada X dikurangi rata-rata X kuadrat 2 atau dikuadratkan. Selanjutnya, juga untuk mencari dari Y dikurang rata-rata Y. Di sini juga jangan lupa untuk mengunci dari hasil rata-rata Y. Lalu saya juga mencari Y dikurang rata-rata Y dikuadratkan. Terdapat hasil seperti berikut. Dan untuk terakhirnya saya mencari X dikurang rata-rata X dikali dengan Y dikurang rata-rata Y, yang didapatkan dengan hasil negatif 427,625. Dari tabel berikut, saya bisa mencari untuk R-nya. Lalu dari rumus seperti pada layar, didapatkan R sama dengan negatif 0,95. Yang berarti pada korelasi sampel antar variabel X dan Y adalah negatif 0,95. Menurut Lowell, hubungan ini menunjukkan hubungan linear yang sangat kuat antara variabel X dan Y. Selanjutnya, saya mencoba untuk mengerjakan soal C. Hitunglah estimasi untuk intercept A dan slope B menggunakan metode least square. Di sini ada rumus untuk mencari slope B dan di sini untuk mencari intercept A. Maka saya juga mengerjakan dengan Excel untuk mencari XY dan X kuadrat. Karena ini dibutuhkan pada intercept A maupun untuk slope B. Didapatkan B sama dengan negatif 0,6007 dan A sama dengan 43,326. Selanjutnya, untuk soal D. Apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? Maka saya lakukan untuk menentukan hipotesis. Yang pertama adalah 0, di mana X dan Y tidak saling berpengaruh,
dan H1 sama dengan X dan Y saling berpengaruh. Lalu menentukan statistik uji dan daerah kritis. Di sini saya menggunakan statistik uji T, di mana daerah kritis sama dengan alfa 0,05 dan V yang didapatkan adalah 6. Dari hasil daerah kritis tersebut didapatkan kurva T dengan T alfa sama dengan 1,943. Maka bisa dinyatakan tolak H0 jika T kurang dari sama dengan 1,943. Selanjutnya, langkah berikut menentukan T hitung. T hitung didapatkan rumus dengan seperti ini. R dikali kuadrat N dikurang 2 dibagi kuadrat 1 dikurang R kuadrat. Diketahui R sama dengan 0,95 dan N sama dengan 8. Maka didapatkan T hasilnya negatif 7,45. Didapatkan kesimpulan bahwa T sama dengan negatif 7,45 kurang dari 1,943 yang dinyatakan dengan tolak H0. Maka terdapat hubungan linear yang signifikan antara bobot mobil dan konsumsi bensin pada taraf nyata 0,05. Selanjutnya, ada soal E, yaitu soal terakhir. Tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Maka R kuadrat sama dengan negatif 0,95 dikuadratkan. Didapatkan hasil 0,0925 lalu dijadikan persen menjadi 90,25%. Maka 90,25% proporsi variansi pada konsumsi bensin dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun melalui hubungan linear dan sisanya yaitu 9,75% dijelaskan oleh variabel lainnya. Cukup sekian presentasi saya untuk soal nomor 2 statistika industri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.